Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Rahmatullah Faina dari program studi Teknik Informatika dengan NPM 21150611120. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai keterkaitan mata kuliah analisa dan perancangan perangkat lunak dengan eh, studi independen yang saya ampuh, yaitu tentang mobile development dengan menggunakan bahasa Flutter. Baik, di sini saya akan memulai untuk menjelaskan keterkaitan apa saja yang saya pelajari selama studi independen. Baik, di sini saya memiliki laporan untuk keterkaitan studi independen mobile development dengan mata kuliah analisa dan perancangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu pada kasus ini saya diberikan tema mengenai warehouse di mana merupakan platform untuk melakukan pengajuan sewa gudang baik bagi penggiat usaha yang dapat memudahkan pengguna dalam mencari gudang-gudang yang berada pada daerah yang diinginkan berdasarkan ukuran gudang yang tersedia. Dan mengenai perancangan perangkat lunak, hal-hal yang dipelajari bersama tim yaitu dilakukan kesepakatan pada awal pertemuan bersama tim dan dimuat dalam dokumen yang dirincikan pada poin-poin berikut. Jadi di sini memiliki dua aktor, yaitu user dan admin. Karena saya di bagian mobile development, maka di bagian mobile hanya eh, merancang mengenai apa sih usernya. Dan untuk end usernya itu terdapat user dapat login dan atau register sebagai user. Lalu user dapat melihat rekomendasi warehouse. Lalu user juga dapat melakukan search di warehouse untuk menyewa. Lalu user juga dapat melihat atau mengakses homepage dan semua fitur yang ada pada aplikasi. User juga dapat mengelola menu setting, notifikasi, dan logout. User juga dapat menggunakan fitur chatbot. Jadi chatbot ini kita menggunakan AI. Lalu user juga dapat melakukan transaksi sewa gudang. Dan requirement yang dibutuhkan yaitu pertama ada list gudang yang disediakan, list daftar rekomendasi gudang, fitur daftar favorit gudang, chatbot customer service, dan transaksi sewa gudang. Ini sudah ada pada apa namanya? Pada workday yang telah di eh, diminta oleh perusahaan. Lalu di sini ada user requirement. Di sini kita memiliki beberapa tabel. Yang pertama di sini ada view warehouse, di mana end user dapat melihat daftar warehouse yang disewakan. Lalu preconditionnya itu user sudah melakukan login atau register akun, dan flow-nya itu. Jadi yang pertama user mengakses halaman semua warehouse, lalu sistem menampilkan semua produk, kemudian end user dapat mencari warehouse melalui search box yang tersedia pada kolom search yang disediakan. Terus alternatif flow-nya jika tidak ada produk tampil atau pesan, jika tidak ada produk yang ditampilkan, maka menampilkan pesan tidak ada produk. Lalu post condition-nya end user berhasil melihat daftar produk. Lalu fitur name-nya yang kedua yaitu view interactive map, view of warehouse, di mana objeknya yaitu end user dapat melihat interactive map pada warehouse yang disewakan. Precondition-nya itu user sudah melakukan login atau register akun mencari warehouse yang diinginkan. Lalu untuk flow-nya yang pertama user mengklik warehouse yang diminati, kemudian user menampilkan detail warehouse-nya, kemudian user dapat men-scroll melihat interactive map. Di situ kita ditampilkan ada sebuah map yang tampil untuk di detailnya.
Lalu di sini ada favorite warehouse, di mana favorite warehouse ini dapat melihat daftar warehouse yang telah diminati atau bermarket. Preconditionnya itu jadi end user ini sudah melakukan login dan melihat warehouse. Kemudian flow-nya itu yang pertama, end user mengakses halaman semua produk, kemudian sistem menampilkan semua produk. End user dapat melihat produk melalui search box yang tersedia atau user dapat melihat end user dapat melihat detail warehouse. Kemudian end user menambahkan warehouse ke favorit, end user membuka navigasi favorit, end user dapat melihat semua warehouse yang telah dijadikan favorit. Dan jika pada menu favorit ini tidak ada produk, maka akan ditampilkan tidak ada produk. Jika tidak ada warehouse favorit tampil, maka belum ada warehouse favorit. Untuk post condition-nya itu seharusnya end user berhasil menampilkan dan melihat warehouse yang menjadi favoritnya. Lalu kemudian di sini ada rekomendasi warehouse, selanjutnya transaksi sewa warehouse, customer service chatbot. Nah, di sini nih ada objektif yang dimana end user dapat melakukan chatting. Nah, end user ini sudah dapat melakukan chatting dengan syarat end user sudah melakukan login dan sudah masuk ke room chat. Untuk fitur chatbot sendiri, flow-nya yaitu end user membuka fitur chat, kemudian sistem menampilkan template chat di screen user, lalu user dapat melihat template chat atau pengajuan pertanyaan yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya bot akan menampilkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh user. Di sini kita untuk di mobile-nya kita menggunakan AI Playground. Lalu di sini kita melihat notifikasi, end user dapat melihat notifikasi. End user dapat melihat notifikasi pada aplikasi, precondition-nya end user sudah melakukan login dan register akun, sama seperti sebelumnya, dan flow-nya user membuka fitur aplikasi, kemudian sistem menampilkan seluruh notifikasi yang ada pada pojok atas, dan selanjutnya itu ketiga, end user dapat melihat seluruh notifikasi. Di sini ada setting account dan logout. Lalu di sini ada end user requirement card, ini untuk admin. Beberapa di sini fungsi admin yaitu pertama itu dashboard. Jadi di admin ini kita menggunakan web. Ada dashboardnya yang pertama yaitu manage, yang kedua ada manage gudang, lalu yang ketiga ada delete gudang, yang keempat ada transaksi atau report keuangannya, yang keenam itu ada update profile admin, lalu ada update keamanan akun serta manage user dan transaksi. Kemudian di sini ada user flow diagram, di mana ada mungkin untuk lebih jelasnya saya akan share screen di bagian flow diagramnya. Baik, di sini ada flowchart dari end user. Yang pertama kita membuka aplikasi, di sini kita ditampilkan untuk login, terus tuh kita diminta untuk mengisi form loginnya. Nah, jika sudah semua berhasil,
maka kita akan masuk ke menu home. Nah, di menu home ini otomatis kita akan menampilkan sistem verifikasi akun. Nah, jika yang dipilih no, maka tetap akan menampilkan home, yaitu terdapat menu di mana ada favorit, ada rekomendasi. Rekomendasi itu berupa banner, lalu ada warehouse. Warehouse ini merupakan apa ini tuh prosesnya, proses yang terjadi yang ada pada si akun itu. Lalu ada juga menu chat. Nah, jika dia memilih yes, maka dia akan memverifikasi akunnya. Apa saja yang diperlukan untuk memverifikasi? Yang pertama yaitu verifikasi KTP identitas. Jika sudah, maka aplikasi menampilkan identitas user berdasarkan KTP yang telah difoto. Terus itu setelah selesai, maka user telah melakukan konfirmasi dan identitas telah disimpan. Nah, jika kita sudah melakukan verifikasi akun, maka pada akun tersebut dapat melakukan pengajuan sewa. Nah, di sini ya. Pertama, di sini kita ada menu search. Di mana menu search ini terdapat dua pilihan tindakan. Yang pertama, di sini berdasarkan lokasi dan kapasitas. Jadi pada search ini nanti kita menuliskan keywordnya, si keyword yang kita cari, lalu nanti ada menu filter yang akan menentukan lokasi dan kapasitas. Jadi kita punya 3 kategori, gudang besar, gudang sedang, dan gudang kecil. Lalu untuk selanjutnya setelah user berhasil, maka akan menampilkan search yang sesuai dengan permintaan user. Nah, di sini jika user tertarik dengan keinginannya, maka user dapat memilih tindakan menambahkan ke favorit atau dia langsung menekan pengajuan sewa. Lalu untuk favorit sendiri, user dapat memilih menu favorit. Jadi pada gudang yang diklik nanti dia akan ada untuk menambahkan ke daftar favorit gitu. Terus untuk daftar favorit yang telah ditampilkan, yang telah disimpan, maka akan ditampilkan pada daftar gudang yang telah ditambahkan ke favorit. Lalu pilihan tindakannya itu ada memilih warehouse atau hapus dari daftar favorit. Jadi dia bisa melakukan dua tindakan, yaitu memilih warehouse atau hapus dari daftar favorit. Dan jika dia memilih warehouse, dia akan memilih tindakan untuk pengajuan sewa atau dia dia akan melanjutkan ke pengajuan sewa hingga pengajuan sewa itu dapat di-approve oleh admin. Lalu selanjutnya di sini hapus daftar favorit dan daftar gudang favorit pun akan terhapus dari warehouse-nya. Dari daftar favoritnya. Lalu kemudian di sini ada rekomendasi. Rekomendasi itu pada mobile apps-nya itu ada di banner yang tersedia. User memilih fitur rekomendasi, kemudian menampilkan semua list warehouse yang menjadi rekomendasi, kemudian menampilkan ketersediaan warehouse, menampilkan warehouse, memilih warehouse, dan jika dia memilih detailnya, dia akan menampilkan detail warehouse, ukuran, harga, kapasitas, dan map interaktifnya. Kemudian pilih tindakan, dia akan mengajukan sewa atau menambahkan ke daftar favorit. Nah, jika pengajuan sewa nanti dia akan berada di bagian payment.
Kemudian di sini user memilih menu setting. Nah, di sini kita terdapat menu setting juga. Menu setting profile, di sini ada bisa memilih untuk men-setting foto profile, username, email, dan jika semuanya berhasil, dia akan masuk ke end user. Artinya user telah berhasil melakukan tindakan tersebut. Lalu selain dapat mengedit profile account, di sini juga dapat melakukan setting untuk lokasi, notifikasi, history, dan dapat melakukan logout. Dan untuk menu chatbot-nya, di sini user memilih menu chat yang ada pada button pada bar pada button, lalu menampilkan screen diskusi dengan chatbot AI, menampilkan rekomendasi pertanyaan yang sering diajukan, lalu user memilih pertanyaan yang diajukan atau mengajukan pertanyaan lain. Lalu dapat diproses, setelah diproses, bot akan menampilkan jawaban. Setelah itu lanjut bertanya, jika dia memilih no, maka dia akan end user atau setelah berakhir tindakan tersebut. Jika yes, dia akan mengulangi iterasinya itu dari menampilkan screen diskusi dengan chatbotnya sampai dia telah selesai bertanya. Kemudian di sini ada payment, di mana payment ini user mengajukan pengajuan sewa, kemudian setelah dia pengajuan sewa maka melakukan form detail penyewaan. Lalu di sini prosesnya user user menginputkan detail penyewaan. Lalu di sini user mengajukan penyewaan. Setelah mengisi data-data tersebut, lalu user dapat mengajukan penyewaan. Terus proses, oh iya ini inputannya, maaf. Ini inputannya, yaitu user dapat menginput detail penyewaannya. Oh, di sini proses verifikasi data. Nah, proses verifikasi data ini akan di-approve atau tidaknya itu oleh admin. Ya, oleh admin. Jika tidak, maka dia akan mengulangi untuk coba lagi untuk coba lagi. Eh, mohon maaf. Jika dia pengajuannya tidak disetujui, maka dia langsung ke end user atau setelah dia di end ini dia maka bisa mencoba lagi dari awal pengajuan sewa. Jika ya, jika di approve, maka user menjalankan ke pembayaran. User memilih metode pembayaran, lalu menampilkan detail pembayaran. Nah, jika pembayaran ini dilakukan oleh user, maka pembayaran berhasil. Jika pembayaran berhasil, maka transaksi penyewaan selesai. Namun jika gagal, maka coba lagi. Dan jika telah menampilkan menu pembayaran, tadi kan kita klik yes, itu kita melanjutkan proses pembayaran. Namun jika kita klik no atau tidak atau cancel, maka pembayaran dibatalkan. Baik, kita sekarang balik ke ke dokumen tadi.
Oke, di sini selanjutnya saya akan memperlihatkan beberapa aplikasi digital yang telah berhasil di-development. Pertama ini ada menu home-nya, kemudian di sini ada search. Jadi search itu nanti kita ada filter di sini, menampilkan beberapa keyword yang telah diinginkan dicari melalui keyword-nya. Lalu di sini di ujung sini ada untuk menu filternya. Dan di filter ini kita ada paling rekomendasi harga terendah, harga tertinggi. Lalu di sini ada berdasarkan ukuran warehouse-nya atau berdasarkan harganya. Nah, lalu kemudian ke menu kedua yaitu favorit. Menu favorit ini akan ditampilkan beberapa list yang telah menjadi favorit yang menjadi list favorit user. Lalu kemudian di sini ada rekomendasi. Rekomendasi ini dari list ini. List rekomendasi banner ini. Jadi nanti dia akan menampilkan seluruhnya. Rekomendasi di sini. Kemudian di sini ada menu chatbot-nya. Berikut adalah tampilan dari chatbot-nya yang sangat interaktif. Lalu kemudian di sini ada gudangku, di mana tadi telah dijelaskan bahwa itu akan ada proses pengajuan sewa. Nah, jika dia berhasil melakukan proses sewa, dia akan masuk ke list disewa. Namun jika dia masih proses diajukan, maka dia akan masuk ke proses diajukan. Nah, jika dia telah berhasil melakukan apa namanya melakukan pengajuan sewa atau di-approve, maka dia akan menampilkan pembayaran seperti ini. Dan ini untuk detail dari misalkan gudang yang disewakan, kita klik ini, klik gudang Gandot, misalnya dia akan menampilkan kontrak dan tagihannya. Gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.